Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Dan selamat datang di Ngobaks, ngobrol bareng anak kesejahteraan sosial. Yang kali ini kita akan membahas terkait isu sosial nih teman-teman. Saya Muhammad Zakifat Yafza. Dan saya Sultan Saludin Ayubi. Yang kali ini kita akan mengisi pada podcast kita kali ini. Untuk podcast kali ini kita akan membahas judi online nih teman-teman. Yang dimana judi online ini sangat marak sekali di kalangan masyarakat Indonesia nih teman-teman. Dan tentu saja pada podcast kita kali ini kita tidak berdua saja nih teman-teman. Kita juga akan mengundang narasumber hebat dan istimewa tentunya yang bernama Bu Aca atau Bu Wawade, yang beliau ini adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat datang Bu Aca. Alhamdulillah, selamat datang. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana tadi perjalanan aman Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentu saja nih kita semua ini nggak pernah melakukan judi online ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, saat ini judi online menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi negara tertinggi kecanduan situs judi online. Tercatat sebanyak 4 juta jiwa manusia di Indonesia tercandu oleh situs judi online. Situs judi online tidak hanya di orang dewasa saja, namun di kalangan anak-anak pun juga marak terjadi. Menurut Ibu, bagaimana terkait judul saat ini tentang judi online yang saat ini lagi marak banget? Apakah tema yang sudah mewakilkan kondisi saat ini atau belum? Saya kira ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir ya tentang judi online lagi marak memang ya, utamanya di kalangan remaja, anak-anak dan juga orang dewasa. Ya, jadi menyasar begitu banyak posisi usia ya, yang itu juga bisa menjadi satu masalah yang cukup besar dan transaksinya lumayan fantastis ya, sampai bisa triliunan gitu. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan ada sekitar 4 juta yang memang terjebak pada judi online, dan itu mengkhawatirkan sekali ya, karena memang judi ini menjadi satu jalan pintas atau shortcut ya untuk masyarakat mungkin yang merasa dengan itu mereka bisa cepat kaya, cepat punya duit dan seterusnya. Jadi itu seperti mimpi-mimpi yang sebenarnya itu tidak realistis ya, tapi ini ya, tapi inilah kenyataan yang kita hadapi di Indonesia dan terbanyak ya, terbesar ya. Oke. Dan apa pendapat Ibu tentang aplikasi judi online ini yang membuat masyarakat menjadi sangat kecanduan Ibu terkait judi? Ya, mungkin menarik ya, karena memang orang bisa, karena memang kita punya gadget ya. Ini kan dengan mudah kita akses ya. Di mana-mana pun, di posisi manapun atau tempat manapun kita bisa mudah untuk mengakses judi online ya. Dan saya kira itu menarik, mungkin dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang cukup signifikan, juga mungkin dengan fitur-fitur yang menarik, sehingga itu makin membuat orang tertarik untuk menggunakan aplikasi judi online ya. Apalagi dengan tawaran-tawaran yang seperti itu, bisa ada keuntungan-keuntungan yang memang juga itu walau-walau ya. Fantastis juga, bisa menang, bisa kalah, tentunya nggak pernah bisa menang ya, karena memang namanya judi ya begitu. Ya udah ada di setting ya Bu ya. Udah ada settingannya gitu ya. Terjun ke dunia judi online ini kan pasti ada penyebabnya ya Bu ya. Iya. Nah, sebenarnya faktor utama masyarakat banyak yang terjun atau tergiur dari situs judi online ini apa sih Bu? Iya, itu tadi yang pertama adalah dengan judi orang mungkin bisa dapat uang dengan instan ya. Betul. Terus mungkin juga mungkin komunitas ya. Ada komunitas ya. Kita tertarik melakukan sesuatu karena memang kita melihat teman kita, dia pernah menang, dia pernah memberikan mungkin testimoni bahwa dia pernah memenangkan satu judi, kemudian mungkin juga gaya hidup ya. Karena memang hari ini kan mungkin pekerjaan agak sulit ya, yaitu mungkin akhirnya masyarakat yang mungkin sulit untuk mengakses pekerjaan, mereka mungkin lebih mengarah pada hal-hal yang instan dan jalan pintas, akhirnya ke judi online gitu ya. Dan ya kalau untuk anak-anak mungkin ya, karena teman sebaya, pengaruh teman sebaya, dan saya kira bukan cuma anak-anak tapi juga orang dewasa bisa terdampak gitu dengan pengaruh dari pergaulan ya, teman sebaya gitu, seperti itu. Ya. Berarti dari kerabat dan anggota-anggota lain juga sangat mempengaruhi ya Bu ya. Betul, makanya kan kalau kita belajar agama ya,
Kita udah disediakan oleh Nabi bahwa kalau mau lihat orang, lihat temannya, gitu ya. Kayak siapa Fatih? Fatih ya. Ini Fatih berteman dengan siapa gitu kan? Ya, kita lihat temannya Fatih siapa? Orangnya pintar-pintar apa gimana gitu? Orangnya seperti apa? Senang clubbing nggak atau senang ke olahraga nggak? Kalau senang nge-gym atau senang olahraga pasti akan juga terbawa dengan suasana mereka gitu. Atau kalau senang clubbing ya ikutan clubbing juga, dan akhirnya itu menjadi satu kebiasaan yang dibentuk dari pergaulan gitu ya. Karena memang dapatnya dari situ gitu, lingkungan ya, faktor lingkungan. Oh berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi banget. Bener banget ya. Nah, ini Bu, berdasarkan salah satu artikel terkait pemain judi online ini didominasi oleh orang-orang dewasa nih Bu, yang berusia 30 sampai 50 tahun sebanyak 1.640.000 jiwa. Namun di usia anak-anak juga nih Bu, yang Ibu tadi sempat bilang juga ya, di bawah 10 tahun sebanyak 80.000 jiwa tuh teman-teman. Gimana nggak sebanyak itu kan, Masya Allah. Yang sudah terjun ke judi online karena ikut-ikutan nih, cuma hanya mementingkan kesenangan saja gitu kan. Tetapi di balik itu kita yang sebagai anak kesejahteraan sosial juga melihat bagaimana ekonominya yang melatar belakangi perilakunya seperti itu. Nah, menurut Ibu, apakah memang pelaku pengguna judi online ini harus dibatasi umur saja, atau mereka memang hanya dilatar belakangi oleh ekonomi saja? Saya kira apapun itu ya, mungkin pembatasan usia mungkin iya ya. Cuma kalau secara agama kan namanya judi kan selalu dilarang. Ya juga betul. Iya, artinya kita sebagai orang Islam atau mungkin seorang beragama, saya kira bukan cuma Islam ya, mungkin agama-agama lain juga pasti juga tidak setuju dengan judi online ya. Betul. Cuman ada beberapa mungkin yang melakukan untuk kesenangan gitu ya, untuk pergaulan, kan juga ada komunitas-komunitasnya ya. Atau mungkin juga cara cepat untuk menjadi kaya ya. Karena dia bisa simsalabim ya untuk mendapatkan uang. Cuman pembatasan usia ini saya pikir memang juga perlu ya, kayak kan kalau di negara-negara maju ya, kayak pornografi itu kan sebenarnya kan dibolehkan untuk kalangan tertentu ya, dan anak-anak itu tidak dibolehkan untuk itu. Jadi diberikan tag bahwa sebenarnya untuk usia ini boleh akses apa tidak, dan atau under 17 itu mereka tidak boleh mengakses itu. Nah mungkin judi ini pun juga perlu dipikirkan ya, bagaimana si aksesnya mungkin dibikin rumit lah, sehingga tidak semua orang bisa melakukan akses itu gitu. Karena saya lihat masyarakat kecil pun juga yang miskin malah berjudi gitu ya. Betul. Yang tidak punya uang malah berjudi, karena dengan itu harapannya mungkin bisa dapat uang ya secara instan, seperti itu. Oh berarti kalau terkait masalah dibatasi masalah umum, berarti terkait harus diperketat lagi ya Bu ya? Ya diperketat lagi ya, diperketat lagi KTP, dan lebih gitu sulit ya, lagi ya. Kartu keluarga gitu. Ya karena kan kalau saya lihat datanya memang dia cuma lihat kisaran usia kan, tapi secara pastinya tidak bisa dilihat karena berarti akses judi online ini memang bisa diakses oleh banyak kalangan dan tidak terbatas gitu. Ya itu yang berbahaya ya. Berdasarkan artikel yang saya baca nih Bu, agar tidak menambah jumlah masyarakat yang mengikuti judi online, Kominfo telah memberantas situs judi online sebanyak 2,1 juta situs. Namun hal seperti ini tidak akan mudah untuk pemberantasan judi online, karena pasti setiap harinya akan ada yang baru situs judi online, ya kan Bu ya? Iya, selalu ada kreatif ya. Iya, Bu. Sebenarnya seperti apa sih Bu cara yang efisien yang dapat pemerintah lakukan dalam pemberantasan judi online ini Bu? Saya kira yang pertama adalah kembali pada keluarga ya. Keluarga harus menjadi basis benteng pertama ya, benar kata Fatih ya. Benteng pertama untuk pertahanan daripada hal-hal yang tidak baik gitu ya, termasuk judi online ini ya. Karena kalau keluarganya nggak kuat maka akan mudah ya, jadi temannya bisa masuk, siapapun bisa masuk untuk mengaruhi tadi, yang pengaruh teman sebaya, lingkungan itu menjadi faktor penentu ya, seberapa besar orang akan terjerumus pada judi online ini gitu. Berarti di sini lingkungan sangat berpengaruh ya Bu ya? Iya benar. Sebagaimana jika kita berteman dengan tukang parfum, kita akan bagian wanginya. Bagian wanginya. Tapi jika kita berteman dengan tukang las besi, mungkin kita bisa terima bau dari las besi tersebut. Betul seperti itu? Benar. Iya. Jadi mungkin dari teman sendiri bisa mengajak yang lain agar ayo coba
Misalkan gue dapat duit nih banyak dari sini gitu kan. Dan juga setahu saya situs judi online ini beragam, nggak Iya. cuma satu. Ya, ada banyak. Ada jenisnya, ada jenis A, Iya. B dan C. Iya. Itu mungkin saya juga kurang paham sih. Gitu. Iya. Oh ya Bu, kalau misalkan nih Bu ya, dari keluarganya ini juga ikut mensupport gimana ya Bu? Soalnya saya juga ada sedikit pengalaman Bu, yang dimana waktu saya ngekos, ada tuh salah satu tetangga kos saya, dan tetangga ini juga sudah berumah tangga, yang dimana istrinya ini mensupport sekali gitu suaminya untuk menjudi online gitu, yang dimana emang tetangga kos ini saya lagi kesusahan, yang dimana juga ada utang katanya kan. Nah di situ menurut Ibu sudut pandang itu gimana Bu? Ya itu kan kasuistik ya, maksudnya tidak semua keluarga mensupport itu ya. Itu mungkin untuk kasus tertentu memang karena mungkin sudah dirundung susah, akhirnya mencari cara yang cara singkat atau shortcut istilahnya ya, jalan pintas untuk bisa mendapatkan uang. Dan kalau istrinya mendukung mungkin karena memang dia merasa ada manfaat berjudi online dari suaminya sebelumnya gitu ya. Walaupun sebenarnya itu nggak akan pernah untung, harus disadari seperti itu. Dan itu akan menjadi semakin mempersulit kehidupan mereka gitu ya. Kalau dia menyadari secara benar ya tentang apa sih dampak dari judi online tersebut gitu. Iya. Oke, berarti kalau misalkan nih Bu ya, terkait masalah bansos nih, bantuan sosial, apakah Ibu setuju Bu terkait bansos ini kita kirimkan ke pelaku-pelaku judi online, yang dimana kan pasti pelaku judi online ini juga uangnya makin terkikis kan Bu ya kan, dan dia ngutang ke sana ke sini untuk melakukan judi online terus gitu kan. Apakah Ibu setuju nih Bu terkait bansos ini untuk dikasih ke pelaku judi online? Maksudnya uang bansosnya untuk menutupi utang-utang Iya, dari betul, Bu. penjudi Si online si tadi, pelaku ini. judol tadi itu ya. Saya pikir bansos ini kan punya tujuan ya, dan juga kriterianya terbatas ya untuk usia-usia yang memang produktif ya. Misalnya untuk orang yang keluarga yang punya anak sekolah ya dari tingkat dasar sampai menengah ya, terus kemudian ada beberapa persyaratan lain mungkin ibu hamil atau yang punya bayi dan seterusnya. Jadi memang peruntukannya udah jelas untuk mungkin pemenuhan gizi keluarga, pemenuhan membayar uang sekolah dan lain-lain. Nah, kalau untuk peruntukan judol, makanya ini juga mungkin tidak pas lah atau tidak cocok lah, karena memang sudah jelas bansos untuk apa. Mana bantuan sosial berarti bukan untuk peruntukan judi online gitu. Nah, apabila ada warga yang memang jadi penjudi online tapi mendapatkan bantuan sosial, itu juga harus diawasi ya penggunaannya. Nah, ini pentingnya pengawasan di lapangan oleh pendamping bansos untuk memastikan bahwa uang digunakan sesuai dengan penggunaan tujuan penggunaannya seperti itu. Ya. Berarti si Kemensos ini harus dicek ulang ya Bu, apakah bansos ini jangan sampai disalahgunakan apa tidak ya Bu Iya, ya? betul. Dan dalam pandangan kesejahteraan sosial nih Bu, dampak psikososial bagi pelaku judi online itu seperti apa sih Bu? Iya, dampaknya banyak sekali ya sebenarnya. Kalau yang kita baca dari berbagai macam sumber ya, ini ada beberapa dampak ya, misalnya ya kecanduan karena udah pernah menang tadi, ada Iya, keluarga yang betul support lah. malah ya, yuk berjudi lagi yuk, serta dapat lagi duit gitu kan. Padahal kan itu kan 50-50 pasti menang kalah itu udah pasti gitu kan. Dan mungkin banyakkan kalahnya daripada menangnya. Terus kemudian yang kedua adalah mungkin masalah mental, akan berpengaruh juga kesehatan mental. Jadi dia jadi addicted. Jadi kayak narkoba gitu kan, addicted ya. Dia itu akan kecanduan dan ngulang lagi sampai dapat, padahal dia nggak akan pernah menang ya. Dan itu sampai kepenuhi ya Bu. sampai dia lelah gitu kan, dia bolak-balik ya, buka tutup lubang aja gitu istilahnya seperti itu ya, atau gali lubang tutup lubang ya, punya utang bayar lagi kayak gitu nggak pernah selesai gitu. Terus kemudian yang secara finansial tentunya kerugian yang luar biasa ya. Secara keuangan ya, lalu utang mungkin ya tadi utang betul kan, lah. ada bansos digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya gitu kan, misalnya kalau dapat bansos atau mungkin ya ngutang ke teman-temannya ya. Nah, itu yang jadi Kalau kayak usia-usia remaja, mahasiswa mungkin ya itu kan dampaknya sudah pernah ya kita lihat, mungkin kayak pinjol itu kan juga betul. sangat mencekik ya. Pinjol pun mencekik, apalagi judi online. soalnya Ya. ada biaya adminnya juga. Ada biayanya, terus ada Bunganya. mungkin bunga Iya, ya. betul. Dan judi itu kan semakin banyak semakin juga
membuat semakin kecanduan gitu tadi ya. Lalu kemudian apa lagi? Bangkrut ya. Akhirnya bangkrut lama-lama karena dia banyak utang ya bangkrut gitu ya. Itu secara finansial. Lalu yang sosial. Ya mungkin jadi masalah dengan pertemanan dengan teman-temannya ya. Jadi problem, berantem gara-gara utang, gara-gara dia sering minjem, nggak bayar karena memang kalah terus ya seperti itu. Lalu apalagi mungkin karena dia penjudi, diisolasi. Karena kan orang rata-rata sekarang kan kebenaran itu selalu memberikan guidance bagi orang ya untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah judi ini kan sudah dikenal sebagai sesuatu yang tidak baik gitu. Maka orang akan mengisolasi dia gitu ya. Dia akan terisolasi oleh komunitasnya atau teman-temannya. Oh si itu tukang judi, saya nggak mau berteman sama dia kayak gitu-gitu ya. Terus dampak apa lagi? Hukum itu bisa kena IT ya. Oh itu nah iya pasal berapa itu yang menyatakan bahwa itu bisa dikenain denda ya sampai sebanyak apa atau mungkin penjara gitu juga bisa. Lalu apalagi mungkin secara ekonomi ya produktivitas menurun karena mainnya di depan gadget terus gitu kan atau di laptop atau di komputer, akhirnya dia wasting time-nya ya di situ habis. Jadi nggak produktif gitu ya, bisa juga kelelahan ya, jadi kuyu matanya. Ini ada teman yang anak kesos juga membahas tentang judi online ya. Nanti kalian bisa baca mungkin kalau udah terbitkan skripsinya, itu menarik ya. Kebetulan dia jadi penguji utama waktu itu. Jadi rata-rata anak-anak yang judul ini mereka akan mengalami kesehatan mental yang sangat terganggu gitu ya. Terus kemudian mereka kurang tidur, akhirnya berdampak pada kesehatan, anemia ya. Pergaulan menjadi tidak leluasa karena dia akan menjadi mungkin memilih menyendiri kan seperti itu. Jadi kesehatan mentalnya terganggu lagi seperti itu ya. Terus kemudian apa? Beban pada masalah keuangan kesehatan juga itu menjadi sangat berat ya bagi keluarga, bagi mungkin dirinya akhirnya nggak bisa bayar SPP mungkin ya karena disalahgunakan untuk judi online. Terus apalagi dari kesehatan fisik, stres ya, jadi gampang stres kecemasan ya, anxiety berlebihan gitu kan. Itu kan juga bisa berdampak pada psikisnya si pelaku judol. Lalu mentalitasnya juga ya akan mungkin bisa endingnya bisa suicide ya, bunuh diri. Karena dia udah nggak bisa penuhin semua. Ada kasus ya, pernah. Yang mana tuh? Kalau nggak salah itu satu orang yang kaya ya, saya nggak mungkin sebut namanya, karena dia terjebak dengan judi online. Akhirnya padahal keluarganya harmonis ya, tiba-tiba dia bunuh diri. Pas diusut-usut ternyata dia terjebak pada judi online ya, karena dia nggak bisa lagi memenuhi semua itu. Akhirnya dia bunuh diri. Mungkin mau ngomong ke istrinya nggak enak karena selama ini orang lihat keluarganya harmonis, nggak ketahuan gitu kan. Ya seperti itu. Ya, ada dampak keluarga, stres, kekerasan juga ya. Kalau suami mukul istri ya. Ini ada kejadian di kampung ya. Ada tuh. Udah miskin, kejebak judi online. Akhirnya istrinya kan yang usaha. Karena suaminya yang nggak jelas pekerjaannya. Akhirnya apa? Mukulin istri sampai mau digorokin itu istrinya. Yang untungnya nggak jadi seperti itu ya, nggak jadi separah itu. Tapi artinya keuangan keluarga tuh menjadi pemorat-marit gara-gara judi online. Ya, dan itu pada usia-usia produktif kita itu sangat menantang ya, karena memang dengan lapangan pekerjaan yang sulit dan juga mungkin budaya masyarakat yang juga sorry to say mungkin ini masalah kemiskinan secara secara kultural ya. Jadi dia fatalistik ya, nyerah aja gitu dengan hidupnya dia. Akhirnya dia terjebak pada ya ini mentalitas miskin lagi-lagi ya, terjebak pada judi online dan akhirnya memaksa kondisi yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan dia, membayar judol tadi itu gitu ya, dan akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan keluarga dia, rusaklah harmonisasi keluarga, anak nggak sekolah dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi dampaknya luar biasa ya, yaitu pendidikan ya. Kalau tadi kalau misalnya pendidikan, kalau misalnya uang SPP-nya dipakai judol ya habis, uang kosan semua akhirnya terluntar-luntar, terlantar ya, bingung sudah ya, selesai gitu kan. Akhirnya kuliahnya berantakan, target nggak selesai ya sudah selesai kayak gitu. Jadi emang luar biasa ya efek daripada judi online ini. Terkait tadi yang Ibu bilang nih Bu, mental kemiskinan yang Bu, yang mana iya, di kalangan masyarakat itu masih kental banget ya Bu ya. Iya. Nah, cara menangani mental kemiskinan di masyarakat itu gimana sih Bu? Ya sebenarnya kan harus kembali ke bagaimana membangun awareness masyarakat ya, sehingga mereka bisa sadar bahwa setiap orang itu punya peluang
ya. Ini tugasnya Kesos ya, Iya, sekira betul, ya. Kesos. Bagaimana membangun kesadaran komunitas untuk ini loh, kamu semua punya harapan gitu. Setiap manusia itu punya peluang yang sama, tinggal kamu bagaimana memanfaatkan peluang itu gitu. Nah, kita yang sebagai orang Kesos tentunya kan harus how to help people to help themselves, ya, bagaimana menolong dirinya mereka sendiri. Nah, kita kasih jalan, fasilitasi dengan informasi, dengan peluang-peluang, sehingga mereka punya kesadaran, oh iya ternyata kita bukan judul loh harapan kita, satu-satu media yang memang tempat kita mencari uang, tapi ada media lain nih yang ternyata anak Kesos itu bisa memberikan jalan pencerahan bagi orang-orang yang memang merasa ini aku udah stuck nih, ini karena mental miskin tadi itu gua stuck gitu kan. Tapi setelah dibuka wawasannya, dibuka semua kesadarannya dia, bahwa sebenarnya ada sih kesempatan yang kamu bisa kelola untuk bisa memberdayakan dirimu sendiri. Nah, itu tugas Kesos ya, untuk memberdayakan orang sehingga mereka aware dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan peluang-peluang yang ada untuk bisa bangkit ya, melawan kemiskinan dari dirinya sendiri gitu loh ya, sehingga budaya itu tidak bercekokol terus pada diri mereka, tapi keluar dan bangkit untuk membangun dirinya ke depan gitu, seperti itu ya, kayak gitu. Oh, berarti kita sebagai kesejahteraan sosial ini sebagai Peksos ya Bu ya, Iya. berarti harus membuka pintu untuk para Iya, kaum betul. seperti itu ya Bu, harus dan open the door ya, membuka peluang untuk orang-orang yang memang mengalami masalah-masalah seperti ini ya. Judul ini kan sebenarnya masalahnya pada mental. Kalau mentalnya kita bisa sentuh ya, untuk lebih berdaya, bisa lebih untuk bangkit ya, mencari peluang-peluang yang lain yang bukan cuma judul sebenarnya. Judul itu adalah kesesatan ya. Kita cari buka jalan yang betul-betul benar dan memang dia bisa bangkit ya, untuk eksis, untuk bisa memberdayakan dirinya sendiri ya, empowering dia punya diri sendiri, empowering their self ya. Nah, itulah sebenarnya tugas yang sangat mulia ya bagi anak Kesos ya, untuk bisa melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, utamanya dengan isu-isu judul ini ya. Mungkin mulai dari keluarga yang paling kecil ya, kelompok-kelompok anak sebaya, kelompok komunitas, RT RW dan seterusnya, itu bisa kita masuk ke situ untuk mungkin campaign ya, Bu, terkait itu. Nah, mungkin yang di Car Free Day mungkin sasarannya kan terlalu besar ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk masyarakat bahwa judul ini berbahaya. Nah, ini apa sih efeknya? kita tingkatin Jadi lagi ya, memang orang kalau misalnya kalau kita tak kasih tahu tentang sebab-sebab, itu mungkin orang akan nggak terlalu tertantang ya. Tapi kalau kita lihat akibatnya, ini loh akibatnya kalau kamu judul, kasih tahu nih aspek mentalitas, fisik, kemudian keuangan, pendidikan, yang lain-lain, kesehatan yang lain, terus nanti sampai pada akhirnya saya tadi itu ternyata efeknya berbahaya. Orang akan berpikir, oh ya ternyata kita nggak bisa nih judul nih ya, kita harus cari jalan lain untuk mencari uang, untuk lebih kreatif, harus lebih rajin dan seterusnya, untuk bisa membuka atau mencari peluang lain sehingga kita bisa survival untuk hidup gitu, seperti itu. Kayak gitu ya. Ngomong-ngomong tentang Kesos nih Bu, Ya. ada nggak sih Bu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah judi online ini? Atau mungkin ada saran nih dari Ibu pribadi dalam mencegah hal ini biar tidak bertambah banyak yang tercandu oleh judi online tersebut? Iya, saya kira kita harus masuk ke semua komunitas ya, utamanya anak remaja ya, yang juga mungkin terpapar beberapa persen ya dari judi online, dan juga mungkin keluarga-keluarga. Kalau orang dewasa kan memang agak sedikit berat ya. Tapi kita bisa mulai ya dengan keluarga yang paling kecil ya. Dari tadi, makanya saya bilang tadi di awal bahwa basis pertama pertahanan adalah keluarga. Kalau keluarga kuat, maka yang lainnya itu bisa dihadapin gitu. Masalah-masalah itu bisa kita solve gitu dengan benar. Nah, ini bagaimana kita harus masuk keluarga atau komunitas. Nah, mungkin sebagai HMKS ini ya, kita bikin campaign lah gitu ya, ke sekolah-sekolah ya, karena tadi ada banyak remaja juga yang terpapar gitu kan. Bagaimana kita nyadarin dari mungkin tingkat usia yang paling kecil ya, dari 10 tahun sudah bisa main game ya, game online dan jadi judul itu ya. Kita kasih campaign ke sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, bahwa judi itu punya dampak A, B, C, D dan seterusnya, sampai akhirnya bisa bunuh diri gitu, karena ya itu mentalnya diganggu gitu ya oleh judul gitu. Itu harus kita, mentalmu terganggu karena judul,
Itu atau mungkin ada tagline yang mungkin menarik yang lebih menohok sehingga orang berhenti untuk melakukan itu atau berpikir 2 kali untuk melakukan judi online, seperti itulah maksud saya ya. Gitu. Menurut Ibu nih Bu, sejauh mana sih Bu pemerintah menindaklanjuti terkait masalah judi online ini? Ya, saya kira pemerintah ya dari Kominfo sendiri berupaya untuk banyak memberikan edukasi ya terkait dengan judi online, dan memang banyak sih yang menuntut ya kalau bisa situsnya ditutup aja gitu. Ya betul ya, sangat. Cuma kan nih harus butuh kekuatan dari pemerintah sendiri ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya, utamanya di dunia online yang memang susah sekali kita kontrol ya. Utamanya bagi anak-anak ya, itu bagaimana sih tadi dari parenting keluarga itu juga harus kuat ya, itu dari sisi keluarga, tapi dari pemerintah harusnya memang ya kalau memang nggak baik ya tutup gitu. Kalau saya sih begitu tegas aja gitu. Kalaupun dibuka untuk kalangan tertentu aja, memang yang memang tidak mengharamkan itu ya, mereka memang buat biasanya kan kelas atas yang main gini kayak Las Vegas gitu kan ya, atau apa itu kan memang tempat kota judi yang terkenal banget ya. Tapi kalau itu kan memang kelasnya high gitu ya, high class gitu. Nah kalau kita konsumennya bukan high class, masalahnya orang-orang miskin yang memang pendapatannya under wage gitu, maksudnya di bawah standar gaji yang seharusnya. Tapi kok masih mau judi online, karena itu dianggap shortcut tadi itu kan, jalan pintas untuk mendapatkan uang gitu, kayak gitu. Ya tegas aja maksud saya. Walaupun ada undang-undang, ada IT, ada KUHP ya untuk pidana tentang judi, tapi ya tegas aja sih. Kenapa sih kita mau setengah-setengah gitu? Saya kira itu penting gitu untuk tegas. Terkait kebijakan nih Bu, yang menurut saya nih kalau misalkan cuma diblokir saja, menurut saya tuh percuma tuh, yang dimana dalangnya ini belum ketemu nih Bu, yang dimana yang membuat judi online ini. Nah menurut Ibu, kebijakan apa sih Bu yang pantas untuk dalang-dalang pembuat judi online ini untuk masyarakat? Ya, karena memang ada 4 juta korbannya ya sampai 2024 ini, dan juga transaksinya ada triliunan ya. Saya kira memang ini bagi dalang-dalang itu menggiurkan. Iya betul. Menggiurkan, tapi itu merugikan bagi masyarakat. Nah, saya kira memang harus ada political will yang kuat ya dari pemerintah untuk mungkin harus ya menangkap dalangnya gitu. Atau ya sampaikan, mungkin karena ini memang menggiurkan tadi, mereka nggak akan berhenti ya tangkap aja sih, kenapa sih harus ditawar-tawar gitu, karena ini merugikan bangsa. Iya betul. Korbannya banyak sekali gitu ya, dan Indonesia paling terbesar, dan saya lihat tadi datanya Jawa Barat ya, yang paling besar ya. Kenapa Jawa Barat paling besar? Karena emang daerahnya lumayan banyak yang miskin ya. Iya betul. Jawa Barat tuh saya nggak tahu, yang beberapa mungkin survei nasional yang terakhir ya seperti apa, tapi karena ini adalah juga masalah mentalitas ya. Miskin itu nggak selalu terkait dengan apa yang kita miliki ya, dengan harta, tapi juga dengan mental ya. Kita bisa ukur kalau Jawa Barat ini menjadi problem, berarti edukasi di keluarga itu belum kuat, seperti itu ya. Dan itu harus menjadi koreksi bagi semua pengambil kebijakan untuk lebih kembali bagaimana memperkuat edukasi keluarga dan pendidikan sehingga orang tidak mudah terjebak pada judol kayak gitu. Nah, mungkin ini jadi yang terakhir nih Bu. Ya. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk mahasiswa serta masyarakat luas agar tidak melakukan praktik judi online? Ya, saya pikir karena judol ini sudah pasti merugikan, jangan ada yang pernah menyentuh judi online. Ya. Kalaupun sudah pernah terlibat dengan judol, tolong berhenti, karena kamu nggak akan pernah menang. Itu. Nah, dan kalau misalnya masyarakat melihat untung rugi, yang jelas dampak judi online ini sangat signifikan sekali dan bisa berakhir pada bunuh diri. Ya, karena kerumitan-kerumitan diakibatkan oleh judi online, dari gangguan mental, fisik, ya, kemudian keuangan, pendidikan, lalu mungkin aspek lain yang juga mungkin sosial, ya, dapat isolasi dan seterusnya. Saya kira memang tidak ada untungnya orang bermain judi online. Jadi tolong dihentikan, gitu ya. Tolong untuk tidak sama sekali menyentuh itu, karena kalau sudah menyentuh akan addicted dan itu akan sulit untuk keluar. Seperti itu. Itu pesan saya, dan bagi mungkin mahasiswa khusus, saya kira saatnya untuk melakukan campaign besar-besaran terkait pencegahan judi online di sekolah-sekolah ya, mungkin bisa mulai bergerak dari sekarang untuk bisa membantu teman-teman kita aware bahwa judol ini sangat berbahaya. Seperti itu.
Ya, mungkin masih banyak kegiatan yang lain ya Bu ya, Iya. ketimbang dari main kita judi online dan tidak ada untungnya sendiri untuk kita ya. Betul. Nah, maka dari itu nih teman-teman, tolong ya hentikan judi online ini agar tidak melebar kemana-mana. Nah, kesimpulannya nih teman-teman terkait pada podcast kita kali ini yang dimana tuh akar masalah judi online ini yaitu dari mentalitas kemiskinan itu ya Bu ya, yang dimana mentalitas kemiskinan di kalangan masyarakat kita Indonesia ini tentunya itu sangat tinggi sekali gitu, yang dimana masyarakat ini kenapa jadi judi online karena mereka tidak tahu gitu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak itu ya Bu ya. Nah, maka dari itu kita sebagai kesejahteraan sosial, sebagai pekerja sosial Peksos, kita harus membuka pintu-pintu masyarakat bawah, door to door, dan membangun kesadaran masyarakat bawah supaya tidak terjadi praktik judi online itu ya Bu ya. Betul, ya. Yang dimana kita juga harus memperdayakan seluruh masyarakat kita Indonesia, dan kita juga harus meningkatkan kualitas diri masyarakat kita masing-masing ya Bu ya. Oke. Iya, penguatan keluarga saya kira penting ya Oh untuk iya, itu. lebih dikuatin lagi terkait kekeluargaan kita ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin juga kita teman-teman harus bijak dalam menggunakan semua teknologi. Agar apa? Agar kita tidak terjerat dari situs judi online ini. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi seluruh teman-teman kita agar tidak terjerat oleh situs judi online yang sangat kejam ini. Mungkin jika sudah terjerat, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada pihak yang lebih berwenang, yang lebih profesional menangani kasus ini. Mungkin terima kasih kepada Ibu Aca yang telah menjadi Makasih ya. Iya, betul. narasumber kita yang telah meluangkan waktunya. Banyak informasi yang sangat penting menurut saya untuk kita cermati, karena kalau tidak kita akan terjerumus, akan lebih banyak lagi korban dari situs judi online tersebut. Oke, cukup sekian dari kami pada podcast kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.